Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Audio Om Jungle. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Audio Taman Jungle. Nasional Gunung Leuser. Pertama, mengenai pengenalan Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi Taman Nasional Gunung Leuser meliputi Kabupaten Subulu Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdeliniasi Taman Nasional Gunung Leuser meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat. Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan laut di Aceh. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyelenggara kehidupan, yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian yang kedua yaitu penetapan Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan konservasi diterimanya dari warisan hutan hujan tropis Sumatera ke daftar situs warisan dunia pada tahun 2004, membuat Taman Nasional Gunung Leuser juga masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO bersama dengan Taman Nasional Kerinci Seblak dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sebagai dasar legalitas dalam rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan telah dikeluarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 276 KPTS per 11 sampai 1997 tentang penunjukan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 1.094.692 hektar yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser terdiri dari gabungan. Yang pertama, Suaka Marga Satwa Gunung Leuser 416.500 hektar. Yang kedua, Suaka Marga Satwa Kulit 20.000 hektar. Yang ketiga, Suaka Marga Satwa Langka Barat 51.000 hektar. Yang keempat, Suaka Marga Satwa Langka Selatan 82.985 hektar. Yang keenam, Suaka Marga Satwa Sekunder 60.600 hektar. Yang ketujuh, Suaka Marga Satwa Kapti 162.800 hektar. Yang ke-8, Taman Wisata Gurah 9.200 hektar. Yang ketiga, permasalahan pada Taman Nasional Gunung Leuser. Selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi pada konservasi Taman Nasional Gunung Leuser. Temuan lapangan forum konservasi Leuser 2017 pun menunjukkan ada 245 kasus perambahan, 196 pembalakan hutan, dan 3 pertambangan ilegal yang terjadi di TNGL. Sedangkan pembangunan jalan di TNGL atau Taman Nasional Gunung Leuser mencapai 24 kasus dengan panjang sekitar 67 km. Pemburuan satwa itu terjadi yang jumlahnya lebih 100 kasus dengan jumlah unit
menjerat lebih 200 unit. Direktur Forum Konservasi Leuser atau FKL yang mengatakan hingga saat ini berbagai kegiatan ilegal di TNGL masih terjadi, mulai perambahan untuk lahan perkebunan, pembalakan liar, hingga pemburuan satwa. Upaya yang dilakukan hukum menyebabkan tidak adanya efek jerah pelaku. Rudi menyebutkan selama ini yang dilakukan adalah ketika ada perambahan, maka cara-cara persuasif didahulukan, seperti membuat pernyataan pelaku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Restorasi hutan TNGL yang telah dirambah untuk perkebunan juga masih terus dilakukan, termasuk oleh Forum Konservasi Leuser. Kami menargetkan restorasi sehingga 200 hektar. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser atau BBTNGL, Misran, menyebutkan kegiatan ilegal di TNGL dibagi menjadi dua, yaitu masa lalu dan mendatang. TNGL masuk dalam status berbahaya menurut Komite Warisan Dunia. Untuk mengeluarkannya ke depan, siapapun yang merambah, merusak, dan memburu satwa akan ditindak tegas. Permasalahan masa lalu seperti masyarakat yang berbeda dalam kawasan, baik itu pemukiman maupun perkebunan, akan diselesaikan dengan aturan yang ada. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi Taman Nasional Gunung Leuser. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi wilayah konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser? Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, masyarakat pada umumnya hanya mengandalkan sumber mata pencaharian dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga menyebabkan sebagian besar masyarakat yang kurang mampu melakukan penggunaan hutan tersebut untuk memperluas daerah pertanian. Yang kedua yaitu faktor kesuburan tanah. Nah, dengan tingkatan kesuburan tanah yang cukup tinggi dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani merasa kekurangan lahan dan tergiur untuk membuka atau merambat hutan khusus yang berdekatan dengan lahannya tersebut. Jadi yang ketiga itu ada keterbatasan petugas dalam pengawasan hutan. Nah, keterbatasan jumlah petugas pengawasan hutan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana telekomunikasi dan transportasi. Nah, hal ini menyebabkan maraknya pencurian kayu yang secara terus-menerus. Nah, yang keempat itu ada pelaksanaan sanksi hukum. Nah, pelaksanaan sanksi hukum ini kurang tegas terhadap para pelaku pencurian kayu. Nah, masyarakat yang mengetahui hal ini merasa tidak takut untuk melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Selanjutnya, berhasil atau tidaknya kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser. Baik, saya akan menyampaikan tentang berhasil atau tidaknya wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi untuk Taman Nasional Gunung Leuser memiliki 3 fungsi. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ditinjau dari apa yang sudah dihasilkan, jadi Taman Nasional Gunung Leuser ini merupakan sistem penyangga kehidupan. Taman Nasional Gunung Leuser menyediakan suplai air bagi 4 juta masyarakat yang tinggal di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hampir 9 kabupaten tergantung pada jasa lingkungan Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu berupa ketersediaan air konsumsi, air pengairan, penjaga kesuburan tanah, mengendalikan banjir, dan sebagainya. Daerah aliran sungai yang dilindungi oleh Taman Nasional ini dan ekosistem Leuser sebanyak 5 daerah di wilayah Provinsi Aceh, yaitu daerah Jambo Aye, Tamiang Langsa, daerah Singkulat Rifa, Baru Kluet. Sedangkan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah daerah Besitang, Lepan, Batang Serangan, dan Wampu Selular.
Studi yang dilakukan oleh Dukering dan kawan-kawan pada tahun 2003 mensinyalir bahwa ekonomi total ekosistem Leuser, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser di dalamnya, dihitung dengan suku bunga 4% selama 30 tahun adalah 7,7 miliar USD, atau bila terdeforestasi, dan 9,5 miliar USD bila dikonservasi, dan 9,1 miliar bila di USD bila dimanfaatkan secara lestari. Hal ini menunjukkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser sangat besar dalam mendukung sistem pengembangan kehidupan life support dan visual. Taman Nasional Leuser juga menyandang dua status yang berskala global, yaitu Cagar Biosfer dan sebagai warisan dunia terutama. Taman Nasional ini juga sebagai tempat hidupnya berbagai satwa, konservasi warisan dunia. Adapun solusi dari permasalahan wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Leuser adalah sebagai berikut. Salah satu solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser yaitu dengan melakukan perubahan paradigma pengelola hutan dari pengelola hutan oleh negara ke arah pengelola hutan bersama masyarakat. Solusi untuk menyikapi tentang masalah-masalah yang terjadi di Taman Gunung Nasional Leuser, dari saya ambil contoh tentang perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar ini diakibatkan oleh kurangnya penjagaan yang terjadi, sehingga beberapa orang atau beberapa pihak dengan mudahnya dapat mengambil atau memburu satwa-satwa yang dilindungi. Ada beberapa solusi. Yang pertama, mulai dari penyuluhan warga terkait pentingnya satwa untuk dilindungi karena hampir punah. Jadi warga itu harus diberitahu pemahaman bahwa satwa ini harus dilindungi, karena bisa jadi jika terus diburu maka keberlangsungannya itu akan terancam punah dan tidak bisa dilihat oleh anak atau cucu kita di masa depan. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Setelah dilakukan penyuluhan tentang bahayanya penebangan liar, masyarakat harus diberikan pemahaman untuk melakukan perbaikan hutan. Masyarakat ataupun institusi yang telah melakukan penebangan liar harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang telah dilakukan. Sebagai mahasiswa, carilah solusi yang tepat dapat diterima oleh masyarakat sehingga mereka ikut merasakan keberadaan kawasan konservasi sekitarnya. Dengan demikian, mereka akan merasakan hadir melindungi hutan konservasi tersebut, dan apapun pengelolaan tersebut harus tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya. Pembentukan desa mandiri yang dilengkapi peraturan desa dan pelatihan mitigasi, sinkronisasi data, dan informasi terkait pemetaan area konflik dan area peternakan yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kemudian solusi selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu percepatan terbitnya SK Gubernur Sumatera Utara tentang tim koordinasi dan satgas penanganan konflik antara manusia dan satwa liar. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menyelesaikan kasus konflik satwa dan manusia. Hal ini memerlukan konsistensi dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. Mari bergandeng tangan untuk kehidupan yang aman dan nyaman